Bab 230. Bab 230, tampar wajahmu terlalu cepat. Menurut pendapat mereka, Harvey mengirimi mereka uang hari ini, bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Melihat penampilan percaya diri dari 5 orang Zhang Yongchao, Harvey diam-diam tertawa di dalam hatinya. Harvey mengangguk dan berkata, bagus, karena kalian semua setuju, biarkan seseorang yang lebih tahu mengidentifikasi resep rahasianya. Petik 2. Zhang Yongchao menjawab sambil tersenyum, berbicara tentang mereka yang tahu resep rahasia lebih baik, itu pasti Tuan Liang Peilin, Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan kami. Harvey Dong, saya akan menelepon Menteri Liang sekarang dan memintanya untuk segera kembali ke perusahaan. Kebetulan Menteri Liang juga sedang berusaha mencari cara untuk mendapatkan resep rahasia baru. Jika Menteri Liang mengenal Harvey Dong, Anda memiliki resep rahasia baru, dan itu masih resep rahasia, senyum indah, dia pasti akan sangat senang. Petik 2. 4 orang lainnya dari Departemen Litbang semuanya mencibir ketika mendengarnya. Rupanya, mereka merasa bahwa bahkan jika Menteri Liang kembali, mereka mungkin akan mengatakan bahwa resep rahasia itu palsu. Oke, ayo bertarung. Petik 2. Harvey mengangguk santai. Zhang Yongchao tersenyum, lalu berjalan ke samping untuk menelepon. Pada saat ini, Sen Veronica datang dan berkata dengan suara rendah, Saudara Harvey, apakah Anda harus membuat taruhan ini? Karena ketua tim Zhang dan yang lainnya mengatakan resep rahasia itu palsu, mengapa Anda masih keras kepala? Direktur perusahaan. Chang, apakah kamu harus malu di depan begitu banyak karyawan? Petik 2. Harvey mengulurkan tangannya dan menjentikkan dahi halus wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu tidak percaya? Aku begitu banyak. Petik 2. Sen Veronica cemberut. Saudara Harvey, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja ketua tim Zhang dan yang lainnya telah bekerja selama bertahun-tahun dan jarang membuat kesalahan. Karena mereka semua mengatakan resep rahasia ini. Itu palsu, bagaimana itu bisa benar? Petik 2. Mereka pikir itu palsu, itu karena mereka tidak tahu apa-apa. Petik 2. Harvey tersenyum, tunggu, jelas bukan aku yang akhirnya ditampar wajahnya. Petik 2. Potong, pura-pura saja. Sen Veronica menjadi kosong lihatlah sekeliling. Dia merasa bahwa seorang pria hanya ingin menyelamatkan muka dan menderita. Pada saat ini, Zhang Yongchao telah selesai menelepon. Dia berjalan sambil tersenyum, Direktur Harvey, kebetulan Menteri Liang mengundang Tuan Tao untuk minum teh di kedai teh dekat perusahaan kami dan berbicara tentang pengadaan resep rahasia baru. Menteri Liang dan Tuan Tao mengetahui bahwa Direktur Harvey Anda memiliki, saya sangat tertarik dengan resep rahasia Hongyan Xiao, dan berkata bahwa saya akan segera kembali ke perusahaan. Dengan Menteri Liang dan Tuan Tao untuk mengidentifikasi bersama, kami pasti akan dapat mengidentifikasi keaslian resep rahasia di tangan Anda. Petik 2. Siapa Tuan Tao? Petik 2. Harvey bertanya pada Sen Veronica. Sen Veronica menjawab, Tuan Tao adalah pemilik saat ini dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang saya katakan sebelumnya, Tuan Tao Qi dan Huang Lao. Keluarga Tao adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal di Provinsi Guangdong Barat, dan toko obat Cina, Xinglintang, telah dibuka di semua tempat. Ada cabang di seluruh Provinsi Guangdong Barat, dan bahkan di provinsi dan kota lain. Pada saat yang sama, Tao Qi Huang juga direktur tetap pengobatan tradisional Cina Shenzhou Asosiasi, dan gengsinya sangat bagus, dan dia setenar Tuan Yao Shenghan. Sebelumnya, resep rahasia, Yu Hong, kami dibeli di rumah Tao Ya. Petik 2. Begitulah. Petik 2. Harvey mengangguk. Untuk menjadi setenar Yao Shenghan, kemampuan Tao Qi Huang tidak boleh rendah. Apalagi Tao Qi Huang ini juga merupakan keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal di Provinsi Guangdong bagian Barat, sehingga ia harus memiliki pamor yang tinggi di Provinsi Guangdong bagian Barat. Jika Anda bisa bergaul dengan Tao Qi Huang ini, mungkin akan sangat membantu baginya untuk memasuki Provinsi Guangdong Barat di masa depan. Bagaimanapun, Provinsi Nanyu bukanlah akhir dari dirinya sendiri, dan Harvey tidak memiliki rencana untuk menghentikan laju perluasan dan pengembangan kamar dagang Wulong. Provinsi Guangdong Barat adalah target berikutnya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Liang Peilin dan Tao Qi Huang tiba. Liang Peilin mengenakan setelan tang putih, dengan tubuh kurus, rambut abu-abu, dan kacamata presbiopik. Sepintas, dia tampak seperti ahli dalam penelitian. Tao Qi Huang mengenakan kemeja kain abu-abu, dan rambut putih abu-abunya disisir rapi. Meskipun dia berusia 50 atau 60 tahun, dia tampak penuh energi dan wajahnya memerah. Jelas, dia dalam kesehatan yang baik. Sebagai keluarga pengobatan Tiongkok tradisional teratas di Provinsi Guangdong Barat, keluarga Tao lebih berpengaruh daripada keluarga Sen. Bagaimanapun, beberapa keluarga top pengobatan tradisional Tiongkok memiliki akar yang dalam, dan hubungan mereka sangat luas. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani menantang keluarga lama pengobatan tradisional Tiongkok ini. Sen Veronica bergegas menemuinya dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Tao, ini Harvey, ketua perusahaan kami. Petik 2. Tao Qi Huang hanya mengangguk, memandang Harvey dengan arogan, dan bertanya dengan santai, Tuan Harvey, ku dengar kau punya resep rahasia, Hongyan Xiao. Petik 2. Benar. Petik 2. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Tao Qi Huang terkekeh dan berkata, Tuan Harvey, Anda harus tahu bahwa resep rahasia berharga seperti Hongyan Xiao telah hilang selama bertahun-tahun. Bahkan di keluarga Tao kami, hanya ada potongan Hongyan Xiao. Menurut pendapat saya, hari ini, di seluruh China, tidak ada yang memiliki resep lengkap Hongyan Xiao.
Jadi, saya sangat penasaran, dari mana resep Hong Yan Xiao, Pak Harvey? Benar atau salah? Mungkinkah Pak Harvey berasal dari itu? Pembohong. Apakah kamu membelinya di tanganmu? Petik 2. Harvey Dong, Tuan tahu benar, resep rahasia, Hong Yan Xiao, memang telah hilang, dan semua resep rahasia palsu yang beredar di dunia semuanya dibuat-buat. Petik 2. Liang Peilin juga menjawab. Benar atau tidak, Tuan Tao dan Menteri Liang akan mengetahui apakah mereka melihatnya. Petik 2. Harvey tersenyum ringan dan menyerahkan kertas itu kepada Tao Qi Wang. Tao Qi Wang mengambil kertas itu dan mempelajarinya dengan Liang Peilin. Adapun 5 orang Zhang Yongchao, mereka penuh percaya diri dan tidak memiliki rasa urgensi. Baik Tuan Tao dan Menteri Liang baru saja mengatakan bahwa resep rahasia, Hong Yan Xiao, telah hilang, dan hanya keluarga Tao yang memiliki sisa-sisa, Hong Yan Xiao. Demi ini, bagaimana mungkin resep rahasia di tangan Harvey benar? Waktu berlalu menit demi menit. Kali ini, Tao Qi Wang dan Liang Peilin belajar untuk waktu yang lama, dan keduanya membahasnya dengan suara rendah. Zhang Yongchao dan kelimanya sangat bingung ketika mereka melihat ini. Apa situasinya? Bukankah resep rahasia ini palsu? Mengapa begitu lama untuk dibaca? Setelah 10 menit penuh, Tao Qi Wang dan Liang Peilin akhirnya berhenti berdiskusi. Ekspresi Tao Qi Wang berubah dari arogansi dan jijik menjadi shock. Liang Peilin juga terkejut, dan tangan yang memegang kertas itu sedikit gemetar. Zhang Yongchao dan kelima orang itu melihat ekspresi Tao Qi Wang dan Liang Peilin, dan mereka hanya bisa mencicit di dalam hati mereka. Sen Veronica juga gelisah. Mungkinkah resep rahasianya adalah? Sungguh ini benar-benar resep rahasia, senyum indah. Liang Peilin tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak. Tao mengira dia tidak akan pernah melihat rahasia lengkap Hong Yan Xiao dalam hidupnya, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Tuhan punya mata, Tuhan punya mata. Tao Qi Wang bahkan menangis dan sangat bersemangat seperti anak kecil. Dia bergegas dengan cepat, memegang tangan Harvey dengan erat, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Harvey. Tolong, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan resep rahasia ini? Petik 2. Pada saat ini, 5 Zhang Yongchao dan Sen Veronica tercengang. Apakah resep rahasia ini nyata? Wajahnya terlalu cepat, bukan? Wajah Zhang Yongchao berkedut, dia menelan ludah, dan berkata, Tuan Tao, kenapa tidak Anda lihat lagi, apakah resep rahasia ini benar-benar Hong Yan Xiao? Petik 2. Tao Qi Wang langsung kesal, dia memelototi Zhang Yongchao, mengapa? Apakah ketua tim Zhang menanyai Tao? Petik 2. Bab 231. Bab 231, kaget lagi dan lagi. Jangan berani, Tuan Tao, beraninya saya menanyai Anda. Zhang Yongchao menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, saya hanya berpikir, apakah Anda ingin berhenti mencari? Petik 2. Tidak perlu melihat. Tao Qi Wang melambaikan tangannya, Yi He dan Lao Li yang telah menonton selama lebih dari 10 menit, tidak bisakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Sekarang saya dapat menyatakan bahwa ini adalah resep rahasia sebenarnya dari Senyum Indah. Hanya resep ini saja, jika Anda mengeluarkannya untuk dilelang, Anda akan bisa mendapatkan setidaknya 300 juta. 300 juta. Ketika Zhang Yongchao mendengarnya, kelima orang itu langsung tercengang. Ini hanya resep mahal. Segera, kelima Zhang Yongchao tersenyum pahit. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa resep rahasia di tangan Harvey benar-benar Hong Yan Xiao, dan itu sangat berharga? Tidak apa-apa sekarang, tidak ada permintaan maaf, tetapi gaji 1 bulan akan dipotong. Bulan ini sia-sia. Namun, Sen Veronica sangat senang. Dengan resep rahasia, senyum indah ini, pasti akan menjadi perubahan haluan yang indah kali ini. Namun, yang membuatnya bingung dan kaget adalah bahwa Harvey telah menuliskan resep rahasia dengan harga setinggi langit. Apakah ada harta karun di kepalanya? Kali ini, dia semakin mengagumi kakek dan ayahnya. Untuk bisa berteman dengan orang aneh seperti itu, akan sulit bagi keluarga Sen untuk terbang ke angkasa. Hanya dengan resep rahasia, senyum cantik, dia tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan di masa depan, berapa banyak pelanggan yang bisa dia tarik, dan berapa banyak agen investasi yang bisa dia tarik. Sejujurnya, Harvey juga kaget saat mendengar kata-kata Tao Qi Wang. Bagaimana dia tahu bahwa beberapa buku kuno yang dia baca dengan santai akan sangat berharga? Jika saya tahu, saya bisa menjadi miliarder bahkan dengan menjual resep rahasia. Tentu saja, ini hanya pemikiran. Seperti kata pepatah, setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Jika dia benar-benar mempublikasikan semua resep rahasia yang dia tahu, itu mungkin akan menyebabkan kegemparan dan menyebabkan banyak masalah. Harvey menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan curiga, Tuan Tao, apakah resep rahasia ini sangat berharga? Petik 2. Tuan Harvey, tahukah Anda? Petik 2. Tao Qi Wang memandang Harvey dengan ekspresi aneh, dan berkata, seperti yang saya katakan tadi, resep rahasia, Hong Yan Xiao, telah hilang, dan sekarang hanya keluarga Tao kami yang memiliki fragmen. Seperti kata pepatah, yang langka adalah yang paling mahal, belum lagi efek dari resep rahasia ini. Tidak biasa, jadi sangat berharga. Tentu saja, dikatakan bahwa ada 5 kombinasi dan 5 variasi dari resep rahasia, Hong Yan Xiao. Tuan Harvey, Anda hanya memiliki 1. Jika semua 5 resep rahasia lengkap, itu akan lebih berharga. Keluarkan 5 resep rahasia. Saya khawatir bahkan 2 miliar tidak akan diturunkan di pelelangan. Petik 2. Zhang Yongchao dan Sen Veronica sudah tercengang, benar-benar tercengang. 2 miliar.
Hanya resep rahasia dari 5 variasi, Hongyan Xiao, dapat dijual seharga 2 miliar. Bisa dibayangkan betapa berharganya resep rahasia ini. Itu saja. Petik 2. Harvey cemberut, dan kata-katanya tidak mengejutkan, tepatnya, tentang 4 kombinasi, Hongyan Xiao, lainnya, saya juga tahu resep rahasia untuk 4 perubahan itu. Petik 2. Apa? Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang yang hadir berseru pada saat yang sama, menatap Harvey seolah melihat dewa. Benarkah, benarkah? Petik 2. Suara Tao Qiuwang berubah, tapi dia merasakan kakinya melunak dan dia hampir terjatuh. Liang Peilin, Zhang Yongchao dan yang lainnya semua bernafas dengan cepat, dan wajah mereka memerah karena mereka terlalu terkejut dan bersemangat. Tentu saja benar. Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa berbohong di depan Tuan Tao? Pada saat ini, Tao Qiuwang sudah mempercayai Harvey 100%. Dia memegang tangan Harvey dengan erat dan berkata, Tuan Harvey, saya akan memberi 2 miliar. Tidak, saya akan memberi 2,5 miliar, dan Anda akan menjual resep rahasia lengkap, Xiao Hongyan, kepada apakah saya baik-baik saja? Petik 2. Pada saat ini, Tao Qiuwang sudah menggunakan kamu dan sikap pihak lain menjadi semakin hormat. Yah. Petik 2. Harvey pura-pura ragu. 3 miliar. Tao Qiuwang buru-buru mengambil alih, Tuan Harvey, saya bersedia membayar 3 miliar untuk membeli resep rahasia, Xiao Hongyan, selama Anda setuju, saya akan segera mentransfer uang. Dan, saya jamin, saya tidak akan pernah menggunakan resep rahasia ini untuk keuntungan. Saya hanya ingin mewariskan pusaka keluarga untuk keluarga Tao kami untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimanapun, keluarga Tao kami hanya memiliki satu variasi dari resep rahasia, Hongyan Xiao, dan itu masih sepotong. Leluhur selalu ingin menyelesaikan resep rahasia ini, tetapi mereka belum dapat mencapainya. Petik 2. Harvey secara alami melihat ketulusan Tao Qiuwang, dia menoleh untuk melihat Saint Veronica, dan bertanya, Veronica, bagaimana menurutmu? Apa? Petik 2. Saint Veronica tidak bisa lebih bersemangat, tetapi wajahnya tenang, kakak Harvey, karena Tuan Tao sangat menginginkannya, saya pikir kita harus menjualnya kepada Tuan Tao. Petik 2. Tao Qiuwang mendengarnya. Saya tercengang dengan sukacita, Nona Sen, terima kasih banyak. Saya tidak berharap Nona Sen begitu baik hati dan benar. Saya pikir Nona Sen telah membeli resep rahasia, Yu Hong, dari saya sebelumnya, tetapi saya tidak mau dengan segala cara yang mungkin. Saya benar-benar malu. Jangan khawatir, Nona Sen, saya akan mengirim seseorang untuk mentransfer uang yang Anda beli untuk resep rahasia, Yu Hong, kepada Anda segera. Tuan Tao, Anda tidak membutuhkan ini. Anda memberikan resep rahasia dan kami membayarnya. Ini wajar saja, Saint Veronica berkata. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin, kamu harus menerima uang ini, atau Tao akan merasa bersalah seumur hidup. Tao Qiuwang berkata dengan cemas. Melihat penampilan Tao Qiuwang, Harvey tidak bisa menahan tawa. Orang tua kecil ini cukup menarik. Melihat Saint Veronica tidak bisa menolak, dia mengangguk dan setuju. Segera, Tao Qiuwang berbalik kepala dan berkata, Tuan Harvey, Anda memberi saya akun, dan saya akan meminta seseorang mentransfer 3 miliar ke akun Anda sekarang. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Tao, Anda berteman dengan keluarga Sen, dan keluarga Sen juga berteman dengan saya. Petik 2. Karena ini adalah teman, tentu saja aku tidak akan menjadi singa. Jadi, di tengah itu semua, Pak Tao hanya perlu memberi 1,5 miliar. Petik 2. Hah. Tao Qiuwang tampak terkejut. Tuan Harvey, apakah yang Anda katakan itu benar? Petik 2. Tentu saja, Harvey. Sun berdiri dan mengangguk. Tao Qiuwang menangis. Dia menjabat tangan Harvey dan berkata, Tuan Harvey, temanmu, Tao telah membuat kesepakatan. Di masa depan, Tuan Harvey, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat memberitahu saya. Oke, mungkin ada sesuatu yang benar-benar akan menyusahkan Tuan Tao di masa depan. Harvey berkata sambil tersenyum. Haha, saya khawatir Tuan Harvey tidak akan mengganggu saya dan memperlakukan saya Tao sebagai teman. Tao Qiuwang tertawa. Kemudian, Harvey menuliskan semua resep rahasia untuk 5 perubahan, Hongyan Xiao, dan menyerahkannya kepada Tao Qiuwang. Tao Qiuwang juga mengkonfirmasi bahwa semua resep rahasia itu benar, dan kemudian buru-buru memanggil keluarga, yang disebut Harvey 1,5 miliar, dan kemudian disebut Saint Veronica 50 juta. Setelah semuanya selesai, Tao Qiuwang tampaknya telah bertemu dengan orang kepercayaan lama dan bersikeras untuk membawa Harvey ke kedai teh untuk minum teh dan mengobrol baik tentang pengobatan Tiongkok. Harvey benar-benar tidak bisa menahan antusiasme lelaki tua kecil itu, jadi dia setuju. Tepat ketika Harvey dan Tao Qiuwang hendak meninggalkan kantor, kelima Zhang Yongchao datang. Harvey dong, maafkan aku, mereka. Berlima membungkuk dan meminta maaf secara bersamaan. Bab 232. Bab 232, wanitaku. Harvey, ini. Petik 2. Tao Qiuwang tampak bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kelima Zhang Yongchao. Harvey memberitahu Tao Qiuwang tentang taruhan antara 5 Zhang Yongchao dan Zhang Yongchao barusan. Tao Qiuwang mendengarkan dengan wajah tua, dan menegur, kalian semua, kalian pikir kalian telah membaca beberapa resep rahasia dan belajar sedikit pengobatan Tiongkok, dan kalian pikir kalian luar biasa. Beraninya kalian menanyai Tuan Harvey. Ketua kalian, saya harus mengeluarkan kalian semua yang
Melakukan penelitian harus selalu menjaga hati yang rendah hati dan meminta nasihat, dan tidak sombong atau sombong, apakah Anda mengerti? Kita harus berubah di masa depan. Petik 2. Kelima Zhang Yongchao mengangguk lagi dan lagi, sebaik siswa sekolah dasar. Harvey tersenyum ringan, semuanya, meskipun nada suara Tuan Tao agak buruk, tetapi apa yang dia katakan memang masuk akal, Anda harus menerimanya dengan rendah hati. Namun, karena Anda menyadari bahwa Anda salah dan meminta maaf, Anda akan dipotong untuk 1 bulan. Taruhan upah sudah berakhir. Petik 2. Terima kasih, Direktur Harvey. Terima kasih, Direktur Harvey. Kami pasti akan berubah di masa depan. Zhang Yongchao dan kelimanya sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa itu tidak perlu untuk memotong gaji. Mereka selalu berpikir bahwa Harvey terlalu muda, dan bisa duduk di posisi ketua Qianzi tidak lebih dari sedikit uang. Tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Meskipun Harvey Dong masih muda, ia memiliki kemampuan dan integritas politik, karakter moral yang tinggi, dan wawasan yang luas. Kemudian, Harvey Bian dan Tao Qiuang meninggalkan perusahaan bersama dan pergi ke kedai teh tidak jauh dari perusahaan. Tao Qiuang mengejutkan Harvey dan mengobrol sepanjang sore, merasa seperti dia telah menemukan teman dekat. Tao Qiuang merasa segar tentang beberapa wawasan TCM yang dikemukakan oleh Harvey. Apalagi banyak hal yang tidak ia mengerti dalam pengobatan Tiongkok, melalui penjelasan Harvey, Tao Qiuang pun merasa tercerahkan. Karena itu, Tao Qiuang semakin mengagumi Harvey. Baru sekitar jam 5 sore tiba-tiba ada panggilan masuk yang mengakhiri obrolan. Setelah Tao Qiuang menjawab telepon, dia memandang Harvey dan berkata dengan penuh emosi, saya tidak menyangka Tuan Harvey memiliki wawasan yang begitu mendalam tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok pada usia yang begitu muda. Tao sangat terkesan. Saya sedang berpikir untuk mengundang Tuan Harvey malam ini. Mari kita makan, mari kita lanjutkan berdiskusi. Tapi sekarang saya harus pergi dengan tergesa-gesa, saya benar-benar minta maaf. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Tao, belum terlambat untuk makan makanan ini lain kali. Petik 2. Oke, Tuan Harvey, jika kamu pergi ke Guangdong Barat nanti, kamu harus datang ke rumah Tao kami sebagai tamu, kata Tao Qiuang. Oke, tidak masalah. Petik 2. Harvey mengangguk dan setuju. Setelah meninggalkan informasi kontak satu sama lain, Tao Qiuang pergi dengan tergesa-gesa. Harvey juga naik taksi dan pergi ke klub Hinia, siap untuk mengajak Mu Erlene makan malam bersama. Ketika kami kembali ke klub Hinia, tim konstruksi masih bekerja, dan Zhao Tianxun dan yang lainnya mengawasi pekerjaan itu. Kakak Harvey, kamu kembali. Zhao Tianxun dan beberapa taibao menyapa sambil tersenyum. Harvey melemparkan sebatang rokok ke Zhao Tianxun dan yang lainnya, dan bertanya, di mana sistermu? Petik 2. Kakak Harvey, ipar perempuan ada di kantor. Jawab Zhao Tianxun. Oke, kalau begitu kamu sibuk dulu. Petik 2. Harvey menjawab, dan kemudian datang ke kantor di lantai atas. Kakakmu, ini sudah larut, ayo makan. Harvey berteriak begitu dia memasuki pintu. Mu Xiangge melambaikan tangannya tanpa mengangkat kepalanya, tunggu sebentar, dan saya akan berbicara ketika saya selesai. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey tidak mengganggu wanita itu, dan duduk di sofa dan mengeluarkan teleponnya. Bermain. Tidak sampai hari mulai gelap, Mu Erlene menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan hari ini selesai, ayo pergi, Harvey, ayo pergi makan malam. Petik 2. Mu Erlene meregang. Karena wanita itu mengenakan kemeja putih lengan pendek sederhana hari ini, tubuhnya meregang, dan lekuk tubuhnya yang lembut tidak diragukan lagi terungkap, menyebabkan mata Harvey menjadi lurus. Melihat tatapan berapi-api Harvey, Mu Sun memelototi Harvey, apa yang kamu lihat, hooligan, Harvey? Sun merentangkan tangannya, aku melihat pacarku sendiri, mengapa dia hooligan? Petik 2. Tapi semua orang telah mengenalimu sebagai pacarku, semua orang memanggilmu Nyonya Harvey. Harvey tersenyum buruk, lalu dia berdiri dan berjalan menuju Mu Erlene. Apa yang orang lain pikirkan adalah urusan orang lain, toh, ups apa yang kamu lakukan? Setelah Mu Erlene selesai berbicara, Harvey bergegas dan langsung menekan wanita di atas meja. Merasakan napas berat Harvey, Mu Erlene terkejut. Harvey, jangan main-main, jika kamu berani main-main, kakakku tidak akan membiarkanmu. Mu Erlene gugup, karena takut pria itu akan menggunakan kekuatan secara langsung. Seorang pria sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Harvey memandang Mu Erlene dengan mata menyala, dan berkata dengan suara rendah, saudarimu, karena kami telah mengidentifikasi Anda sebagai wanita saya, maka Anda hanya bisa menjadi wanita saya, dan Anda tidak akan pernah melarikan diri dalam hidup ini. Tidak masalah jika kamu tidak setuju sekarang. Tetapi suatu hari, kamu akan setuju. Pada saat itu, kamu pasti akan rela membiarkan aku naik ke tempat tidurmu. Sombong. Mu Xiangge mendengus pelan, siapa yang tahu apakah kamu akan berubah pikiran di masa depan? Aku tahu berapa banyak wanita yang akan kamu miliki di masa depan. Sebelum dia selesai berbicara, Mu Erlene menjerit genit, menutupi punggungnya, wajahnya merah. Harvey melepaskan wanita itu, menggerakkan tangan kanannya, dan berkata dengan senyum jahat, kamu tidak setuju sekarang, tidak apa-apa, cukup bayar kantor pusat untuk beberapa bunga. Oke, Harvey tersenyum dan hendak mengikuti, ketika ada panggilan masuk ke ponselnya. Setelah Harvey selesai menjawab panggilan, Mu Erlene. Zhang Hao yang mana?
Harvey tersenyum tak berdaya dan berkata, Zhang Hao menelepon. Petik 2. Bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang menelepon? Petik 2. Yah, itu dia. Jawab Harvey. Mungkinkah dia memanggilmu untuk mengundangmu ke reuni kelas? Katamu elegi. Ya, dia mengatakan bahwa dia telah menetapkan lokasi di restoran Peninsula, dan dia ingin kita bergegas. Petik 2. Harvey menjawab, dan kemudian berkata, jika itu tidak masalah, itu tidak akan menyenangkan ketika itu terjadi. Terjadi. Petik 2. Bagaimana bisa? Kenapa kamu tidak pergi ketika seseorang mengundangmu untuk makan malam? Ayo pergi sekarang. Moorlane tampaknya sangat tertarik, jadi dia menyeret Harvey dan turun. Harvey tidak dapat menyangkal minat wanita itu, jadi dia setuju. Setelah itu, keduanya naik mobil dan langsung pergi ke restoran Peninsula. Pada saat yang bersamaan, Kota Timur, Taman Bukit Wangi. Sebagai kawasan hunian mewah setingkat Mingyue on the Sea, dikelilingi oleh pegunungan dan perairan, dikelilingi sungai-sungai air tawar seperti sabuk giok di tiga sisinya, seperti model kecil. Menurut Feng Shui, ini adalah tanah harta karun Feng Shui untuk pelestarian kesehatan ekologis. Pada saat ini, pintu Manor No. 1. Seorang pria parubaya dan seorang pengurus rumah tangga tua berdiri di sana dengan ekspresi cemas, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Pria parubaya itu mengenakan kain putih, dengan alis tebal dan mata besar. Pria ini adalah singa dari keluarga He, He Yingji. Dan inilah salah satu manor keluarga He. Saat itu, Bentley hitam melaju dan berhenti di gerbang manor. Bab 233. Bab 233, nama yang sama. Pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua yang bersemangat dengan kemeja kain abu-abu dengan rambut abu-abu melangkah keluar dari mobil. Orang tua ini tidak lain adalah Tao Qihuang yang datang setelah dia berpisah dari Harvey. Tuan Tao, Anda di sini. He Yingji buru-buru menyapanya dengan pengurus rumah tangga. Bagaimana situasi Tuan He saat ini? Petik 2. Tao Qihuang bertanya langsung tanpa menyapa. He Yingji tampak sedih, orang tua itu dalam kondisi yang sangat buruk. Baru saja, Tuan Yao dan tim Venus telah membantunya untuk melihatnya, dan mereka telah memberikan perawatan yang sesuai. Namun, itu tidak berhasil sama sekali. Dan lelaki tua itu masih belum bangun. Kemarilah. Petik 2. Tao Qihuang mengerutkan kening, pergi, tunjukkan padaku. Petik 2. Oke. Petik 2. He Yingji mengangguk, lalu membawa Tao Qihuang ke manor. Segera, He Yingji dan Tao Qihuang datang ke sebuah ruangan di belakang manor. Pada saat ini, ada banyak orang yang berdiri di ruangan itu, kecuali keluarga He, tim Yao Shenghan dan Venus ada di sana. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua dengan rambut beruban, tubuh kurus, dan bintik-bintik penuaan di wajahnya terbaring di tempat tidur, meneteskan air mata dan tidak sadarkan diri. Orang tua ini adalah orang tua dari keluarga He, He Wei Jun, seorang pria yang membuat banyak eksploitasi militer di tahun-tahun perang. Tanpa orang tua ini, tidak akan ada Hejia yang makmur. Pada saat ini, semua orang mengerutkan kening, dan suasana di ruangan itu sangat tertekan. Ketika dia melihat He Yingji memimpin Tao Qihuang masuk, Yao Shenghan bergegas. Qihuang, kamu di sini sekarang, penyebab ayah dia telah ditemukan, tetapi kita tidak punya cara untuk memulai. Karena penyebabnya telah ditemukan, mengapa tidak ada cara untuk memulai? Tao Qihuang. Tampak bingung, Shenghan, sepertinya ini tidak keluar dari mulutmu. Penyebabnya, apakah bisa disembuhkan? Petik 2. Yao Shenghan tersipu, tidak ada yang mutlak dalam segala hal, bagaimana saya tahu bahwa penyakit Tuan He begitu rumit? Petik 2. Katakan, apa yang terjadi? Kata Tao Qihuang. Yao Shenghan menghela nafas dan berkata, ada pecahan peluru di tubuh Tuan He, yang seharusnya tertinggal selama perang. Karena pecahan peluru ini berada di belakang punggung Tuan He, itu dekat dengan tulang belakang, jadi dia bisa, jangan bertindak gegabah. Itu bisa dikeluarkan. Sekarang, pecahan peluru ini telah tumbuh bersama dengan daging, dan telah menekan saraf tulang belakang Tuan He. Jika ditarik secara paksa, itu akan menyebabkan kelumpuhan pada tingkat ringan, dan kematian paling buruk. Petik 2. Tuan Tao, ini sebabnya kami, Tuan Anda dapat melihat hasil ronsen yang diambil. Petik 2. Venus menyerahkan ronsen tersebut kepada Tao Qihuang. Tao Qihuang mengambil sinar X dan melihatnya sebentar, lalu mengerutkan kening dan berkata, sangat sulit untuk menangani pecahan peluru dalam posisi ini. Mengapa? Saya harus mengambil denyut nadi untuk melihat apakah ada cara yang lebih baik untuk mengobatinya. Petik 2. Film sinar X dikembalikan ke Venus, dan kemudian dia duduk di samping tempat tidur untuk merasakan denyut nadinya. He Yingji, Yao Shenghan dan yang lainnya tetap diam. Setelah beberapa menit, Tao Qihuang melepaskan tangannya dan mengerutkan kening. Tuan Tao, bagaimana, apakah ada pengobatan? He Yingji bertanya dengan cepat. Anggota keluarga He lainnya juga memandang Tao Qihuang dengan penuh harap. Bagaimanapun, Tuan He adalah pilar keluarga He. Bahkan jika He Yingji menjadi kepala keluarga He sekarang, dia masih bisa sendirian, tetapi jika pilar ini jatuh, keluarga He juga akan sangat terpengaruh. Tao Qihuang menghela nafas dan berkata, Tuan He, dengan segala hormat, fungsi tubuh Tuan He telah sangat menurun sekarang sehingga dia kelelahan. Bahkan jika pecahan peluru benar-benar dapat dikeluarkan, Tuan He tidak akan bisa hidup. Sudah berapa lama? Terlebih lagi, pecahan peluru tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Seperti yang dikatakan Shenghan, jika dia dipaksa untuk mengeluarkannya, Tuan dia mungkin akan mati di tempat. Benar-benar tidak mungkin.
Mata He Yingji memerah karena kesedihan, dan dia mendesis, Tuan Yao, Tuan Tao, dan Nona Venus, saya harap mereka bertiga akan memikirkan cara. Bahkan jika lelaki tua itu bisa tidak sembuh, saya harap orang tua itu bisa bangun. Petik 1. Saya hanya ingin tinggal di sisi orang tua itu untuk terakhir kalinya dan melakukan sedikit bakti terakhir saya. Saya mohon. Selama Anda bisa bangun orang tua itu bangun, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda minta, keluarga kami akan memberikannya. Kata He Yingji sambil menekuk kakinya, dia akan berlutut. Hei Tuan He, saya tidak bisa melakukannya. Yao Shenghan dengan cepat melangkah maju dan membantu He Yingji berdiri. Tuan He, Shenghan dan saya berteman dengan Tuan He. Jika kita bisa menyembuhkannya, maka kita secara alami akan menyembuhkannya. Ini bukan masalah uang atau uang. Tao Qi Huang menghela nafas. Ya, Tuan He, kami menghormati Tuan He. Jika ada jalan, bagaimana dia bisa mati? Yao Shenghan juga berkata. Mungkinkah? Benarkah? Tidak ada cara lain. Petik 2. Air mata He Yingji menggenang di matanya. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, seluruh kekuatan orang itu sepertinya terkuras. He Yingji, singa heroik dari keluarga He yang selalu tegas dan mendominasi, juga telah mengungkapkan sisi paling rentannya saat ini. Sebagai seorang wanita, Venus sedikit tak tertahankan, dan berkata, Tuan He, tim kami dapat mengoperasi mengapa lelaki tua itu. Namun, risikonya sangat tinggi, tingkat keberhasilan berhasil mengeluarkan pecahan peluru dan menyembuhkan lelaki tua itu adalah terlalu rendah, aku khawatir hanya ada 30% harapan. Petik 2. 30%. Petik 2. He Yingji bergumam pada dirinya sendiri, air mata akhirnya mengalir di wajahnya. 30% berharap ini berarti tidak ada harapan. Anggota keluarga He lainnya juga tampak muram dan sedih. Pada saat ini, Venus berkata lagi, namun, jika kita membiarkan tuannya bertindak, mungkin ada harapan. Petik 2. Ya, jika tuannya mengambil tindakan, tidak peduli seberapa buruk itu, dia setidaknya bisa membangunkan Tuan He. Petik 2. Yao Shenghan juga mengambil hukuman. He Yingji tertegun sejenak, Tuan Yao, Nona Venus, apakah tuanmu orang yang sama? Petik 2. Ya. Petik 2. Yao Shenghan dan Venus mengangguk bersamaan dengan wajah bangga. Mata He Yingji segera mulai menyala, ya Tuhan, bisa menjadi dua tuan pada saat yang sama. Seberapa kuat keterampilan medis orang itu? Permisi, di mana kedua tuan itu sekarang? Saya akan mengirim seseorang sekarang juga. Pergilah bertanya, oh tidak, aku akan bertanya pada diriku sendiri. Ngomong-ngomong, aku baru saja bertemu dengan seorang ahli dengan keterampilan medis yang tidak kalah denganku hari ini. Jika memungkinkan, aku akan memanggil ahli ini sekarang dan memintanya untuk datang. Kunjungan. Ayo. Jika itu sebabnya pahlawan seperti orang tua itu sembuh, saya percaya ahli itu harus membantu. Tao Qi Huang juga berkata. Bagus. He Yingji mengangguk lagi dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Yao, Tuan Tao, tolong hubungi sekarang. Selama lokasinya dikonfirmasi, saya akan segera pergi untuk menjemput mereka berdua. Oke. Yao Shenghan, Tao Qi Huang dan Tao Qi Huang mengangguk, lalu mereka berdua mulai menelepon. Setelah 2 menit. Hei, kenapa kamu tidak bisa menghubungi telepon guru? Yao Shenghan bertanya dengan curiga. Aneh, aku juga tidak bisa lewat sini. Petik 2. Tao Qi Huang juga menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu kebetulan sehingga tidak satu pun dari keduanya dapat dihubungi? Petik 2. He Yingji segera bingung dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Yao, siapa nama tuanmu? Tuan Tao, ahli yang Anda kenal apa namanya? Jika saya dapat mengkonfirmasi namanya, saya dapat mengirim seseorang untuk memeriksanya segera. Selama orang itu ada di Aurus Hills, keluarga saya akan dapat menemukannya. Petik 2. Yao Shenghan dan Tao Qi Huang mengangguk, lalu berbicara pada saat yang sama, meludahkan 2 kata. Harvey. Petik 2. Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi senyap. Bab 234. Bab 234, silakan pergi bersama. Ruangan itu hening selama 1 menit penuh. Setelah itu, Yao Shenghan dan Tao Qi Huang saling memandang dengan terkejut, dan mengajukan pertanyaan pada saat yang bersamaan. Qi Huang, petinggi yang kamu kenal bernama Harvey. Petik 2. Shenghan, kamu dan Tuan Nona Venus bernama Harvey. Petik 2. Ya. Tao Qi Huang mengangguk berulang kali dan berkata, pria tinggi yang saya kenal hari ini bernama Harvey. Orang itu bernama Harvey, dan dia adalah ketua perusahaan Qianzi. Petik 2. Haha, itu tidak mungkin salah. Yao Shenghan tertawa keras, sepertinya kita membicarakan orang yang sama. Tao Qi Huang Yihe memandang Yao Shenghan dengan tidak percaya, dan berkata, Shenghan, ini aneh, bukankah kamu selalu memandang rendah seseorang? Mengapa? Kamu mengambil Tuan Harvey sebagai gurumu. Dan Nona Venus, kamu adalah City Healthcare. Wakil ketua asosiasi mempelajari pengobatan barat. Bagaimana Anda bisa tertarik dengan pengobatan tradisional Tiongkok kami, dan Anda juga memuja Tuan Harvey sebagai guru Anda? Petik 2. Yao Shenghan tersenyum dan memuji, keterampilan medis Tuan Harvey jauh lebih unggul. Kepada saya yakin. Selain itu, Tuan Harvey tidak hanya sangat ahli dalam kedokteran, tetapi juga memiliki etika kedokteran yang tinggi. Oleh karena itu, saya sangat terkesan dengan Tuan Harvey, jadi saya ingin membawanya sebagai guru. Petik 2. Venus terkikik, keterampilan medis Tuan Harvey benar-benar luar biasa, dan Tuan Harvey adalah orang yang sangat menarik, pasti menarik untuk memiliki dia sebagai guru. Petik 2.
Tao Qiuwang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Harvey benar-benar seorang master, dan dia bisa membuat dua ahli medis bersedia menjadi guru. Untuk dapat mengenalnya, Tao benar-benar beruntung untuk 3 kehidupan. Petik 2. Tuan Yao, Tuan Tao, apakah keduanya benar-benar Harvey? Presiden Kamar Dagang 5 Naga. Petik 2. He Yingji masih sedikit tidak yakin, jadi dia bertanya. Benar. Petik 2. Yao Shenghan mengangguk, lalu berkata, kenapa, apakah Tuan He juga mengenal Tuan Harvey? Petik 2. Ya, saya pernah bertemu sekali di Yunhai Villa sebelumnya. Jawab He Yingji. Tuan He, karena Anda mengenal Tuan Harvey, mengapa Anda tidak mengundangnya untuk datang berobat? Keterampilan medisnya 10 kali lebih baik dari saya, bahkan lebih dari 100 kali. Yao Shenghan tampak aneh dan bingung. He Yingji tersenyum masam dan berkata, setelah lelang Villa Yunhai hari itu, saudara Shen Qingsong dan Shen Gohua menyebutkan Harvey kepada saya, mengatakan bahwa mereka dapat meminta bantuan Harvey untuk pengobatan. Namun, saya menemukan bahwa Harvey Sun masih terlalu muda saat itu, dan dia hanya seorang presiden kamar dagang, bahkan jika dia tahu keterampilan medis, dia tidak terlalu tinggi, jadi saya tidak pergi untuk mengundangnya. Petik 2. Wajah Yao Shenghan tenggelam, dan dia berkata, Tuan He, ini salahmu. Bagaimana kamu bisa menilai orang dari penampilan mereka? Apa? Seperti kata pepatah, tidak ada prioritas dalam belajar, dan tuannya adalah gurunya. Tuan Harvey memang sangat muda, tetapi ini bukan berarti keterampilan medisnya tidak bagus. Anda harus tahu bahwa beberapa orang dilahirkan dengan bakat besar untuk pengobatan Tiongkok, dan beberapa orang memiliki pengetahuan tentang mereka. Setelah membacanya sekali, mereka akan mengingatnya, dan beberapa hal akan dipelajari setelah mereka mempelajarinya sekali. Orang seperti itu jenius di mulut orang. Jika mereka belajar pengobatan Cina selama 1 tahun, itu sudah cukup untuk setara dengan rata-rata 5 atau 10 tahun belajar orang. Apakah Anda pikir itu bisa membuat apakah orang yang saya, Qi Huang, dan Nona Venus kagumi semuanya biasa-biasa saja? Petik 2. He Yingji menamparkan dahinya dengan ekspresi penyesalan, akulah yang bodoh, dan aku benar-benar menganggap tuannya sebagai orang yang superior. Mortal. Aku akan pergi dan mengundang Tuan Harvey. Sekarang Tuan Harvey tidak bisa menghubungi, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan, kamu, Yao Shenghan menyarankan. Aku akan pergi juga, 1 orang lagi dan lebih banyak kekuatan. Tao Qiuwang juga menjawab. Aku akan pergi juga, aku sudah lama tidak bertemu Tuan Harvey, dan aku merindukannya, kata Venus sambil tersenyum. He Yingji tergerak, dan mengangguk lagi dan lagi, oke, kalau begitu terima kasih semua. Pada saat ini, suara hangat masuk. Lao He, Lao Lin dan aku di sini untuk mengunjungi lelaki tua itu. He Yingji, Yao Shenghan dan yang lainnya menoleh untuk melihat, dan melihat 2 pria parubaya yang berpakaian sederhana dan santai, tetapi dengan temperamen yang luar biasa, membawa keranjang buah dan hadiah. Keduanya adalah Shen Qingsong dan Lin Hongyu. Satu mewakili keluarga Shen dan yang lainnya mewakili keluarga Lin. Selain itu, keduanya adalah tokoh yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka, dan mereka juga pewaris paling kuat dari keluarga Shen masa depan dan keluarga Lin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika kedua orang ini bersin, ekonomi China Shipping akan sangat terpengaruh. Shen tua, Lao Lin, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. He Yingji bergegas menemuinya, dan meminta pengurus rumah untuk mengambil keranjang buah dan hadiah. Lao Lin dan saya mendengar bahwa lelaki tua itu tidak dalam kesehatan yang baik baru-baru ini, jadi kami berpikir untuk datang untuk melihat bersama. Petik 2. Kata Shen Qingsong, lalu melirik ke kamar, dan tiba-tiba terpana, Tuan Yao, Tuan Tao, Nona Venus, mengapa kalian semua ada di sini? Petik 2. Lin Hongyu juga terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak kenalan hari ini. Lao Shen, Lao Lin, situasinya seperti ini. Petik 2. He Yingji menjelaskan secara singkat apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan kata-kata He Yingji, Shen Qingsong menepuk bahu He Yingji dan berkata, Hei, aku berkata Lao He, aku menyarankanmu untuk bertanya pada Tuan Harvey sebelumnya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Tidak apa-apa sekarang, tetapi saya harus menunggu sampai situasinya sangat kritis sebelum saya memikirkan kebaikan Tuan Harvey. He Yingji berkata dengan senyum masam. Oke, Lao Shen, jangan menguburku lagi, aku sangat menyesal sekarang karena aku tidak sabar untuk memberi diriku 2 tamparan. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara omong kosong, penyakit lelaki tua itu tidak dapat ditunda, ayo cepat dan tanyakan pada Tuan Harvey, Lin Hongyu berkata dengan sungguh-sungguh. Lao He, Lao Lin dan aku punya waktu sekarang. Ayo pergi bersamamu, kata Shen Qingsong. Oke, kalau begitu terima kasih 2 saudara, He Yingji secara alami setuju. Semakin banyak orang, semakin mereka dapat mengundang Tuan Harvey. Bagaimanapun, Shen Qingsong dan Lin Hongyu sangat akrab dengan Tuan Harvey dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Oleh karena itu, He Yingji dan partainya melakukannya tidak tinggal lebih lama dan meninggalkan Manor dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, restoran Peninsula. Sebuah taksi datang dari kejauhan dan berhenti di pintu masuk restoran Peninsula. Pintu terbuka, dan seorang anak muda pria dan wanita turun dari mobil. Itu adalah Harvey dan Mu Erlene. Mu Erlene melihat ke restoran Peninsula yang dihias dengan mewah, dan berkata, teman sekelasmu itu luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa dia kaya, dia memilih ini tempat untuk pesta. Anda harus tahu bahwa kelas Peninsula restoran tidak rendah, jika Anda makan di sini, Anda harus naik setidaknya 10.000 yuan. Harvey menggelengkan kepalanya.
Dia benar-benar tidak mengerti mengapa persahabatan sederhana antara teman sekelas harus membandingkan dan memamerkan satu sama lain. Hanya makan, tetapi juga menunjukkan seberapa kaya Anda. Masyarakat memang tong pewarna besar, yang telah mengubah hidup semua orang. Niat asli. Ayo, ayo masuk, Harvey. Menghela nafas dalam hatinya, tidak berpikir lagi, dan berjalan menuju restoran bersama Moorlene. Namun, Harvey dan Moorlene baru saja berjalan ke pintu, dan seorang pria gemuk dengan punggung licin, wajah berkilau, dan wajah kaya berlari keluar dengan cepat, dengan senyum di wajahnya, sangat antusias. Tuan Harvey, nonamu, kenapa kalian berdua di sini? Petik 2. Siapa kamu? Petik 2. Harvey memandang pria gemuk itu, sedikit asing, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Bab 235. Bab 235, siap. Fatih berkata dengan antusias, Tuan Harvey, nama saya Kang Jiawei, dan saya adalah manajer umum restoran Peninsula. Saya juga berada di alun-alun Balai Seni Bela Diri Longsing hari ini, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk melawan Anda, Tuan Harvey, hanya untuk bergabung dalam kesenangan. Saat itu, ketika saya melihat Tuan Harvey, Anda menunjukkan kekuatan besar dan mengalahkan Asosiasi Wushu Guangdong Selatan, saya sangat terkesan dengan Tuan Harvey, jadi saya juga bergabung dengan Kamar Dagang Wulong. Di masa depan, dengan Tuan Harvey di bawah perlindunganmu, kami tidak perlu takut. Sekarang. Oh. Petik 2. Harvey tiba-tiba mengangguk. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak kamar dagang, perusahaan, dan seni bela diri yang bergabung dengan Kamar Dagang Wulong hari ini, dan berapa banyak orang yang telah menjadi adik laki-lakinya. Bagaimanapun, dia hanyalah penjaga toko yang lepas tangan, dan sebagian besar masalah diserahkan kepada Zhao Tianxun dan yang lainnya. Tuan Harvey, nonamu, apakah kalian berdua di sini untuk makan malam hari ini? Kalian berdua akan datang untuk makan malam, mengapa Anda tidak menyapa saya terlebih dahulu, jadi saya bisa menyimpan kotak tertinggi terbaik? Kang Jiawei berkata, lalu dia berkata, Tuan Harvey, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberitahu para tamu di kotak tertinggi untuk memberi ruang bagi mereka. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya teman sekelas di sini di kotak 6. Perlakukan dirimu sendiri. Jadi jangan repot-repot. Petik 2. Jadi begitu. Kang Jiawei kalian mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membawa hari ini, dia baru saja datang ke reuni kelas, dan dia tidak berpikir itu akan terlalu menonjol. Oke, Tuan Harvey, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat memberitahu saya kapan saja, saya akan ada di sana kapan saja. Secara alami, Kang Jiawei tidak berani melanggar kata-kata Harvey, jadi dia dengan hormat menyerahkan kartu namanya. Harvey mengambil kartu nama, memasukkannya ke dalam sakunya dengan santai, dan berjalan ke restoran bersama Moorlene. Apakah senang dipanggil Tuan Harvey? Petik 2. Moorlene mengedipkan matanya yang indah dan terkikik. Harvey cemberut, saya tidak berpikir itu sangat keren, tapi saya pikir memanggil saya terlalu tua. Petik 2. Kamu. Petik 2. Moorlene menghela nafas, bahkan dengan status tinggi sekarang, tapi itu masih sangat rendah. Jika itu orang lain, saya khawatir saya akan menjadi model muda di klub, dan saya akan melayang ke langit. Petik 2. Harvey menyentuh hidungnya dan tersenyum, lalu mengapa saya tidak pergi ke bagaimana rasanya menjadi kakak laki-laki? Petik 2. Moorlene menyipitkan matanya yang indah, mencabut duri emei, dan memberi isyarat pada tubuh Harvey, dan berkata dengan wajah menawan, Tuan Harvey, apakah kamu masih ingin menjadi model muda di klub? Petik 2. Harvey Lengsi terkejut, dan dengan cepat menekan tangan Moorlene, kakakmu, jangan gunakan pisau atau pistol di depan umum, bagus untuk menakut-nakuti orang. Petik 2. Petik 2. Moorlene bersenandung pelan, singkirkan duri emei, lalu pegang lengan pria itu, dan datang ke kotak 6. Mendorong membuka pintu kotak, saya melihat bahwa meja bundar besar di dalamnya sudah duduk dengan banyak orang. Duduk di depan adalah Zhang Hao mengenakan setelan Armani abu-abu dengan kemeja putih, jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, dan kunci Mercedes-Benz di atas meja. Duduk di sebelahnya adalah korset Chanel hitam, rambut panjang bergelombang, dan kalung berlian Cartier di lehernya. Dia memakai riasan halus dan memiliki wajah yang cantik. Harvey juga memiliki beberapa kesan tentang orang lain, yang semuanya adalah mantan teman sekelas sekolah menengah. Hanya saja, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, orang-orang ini telah sedikit berubah, berpakaian dengan gaya dan indah, dan tampak rukun. Awalnya semua orang mengobrol, tetapi ketika mereka melihat Harvey dan Moorlene masuk, mereka semua menoleh. Ketika mereka melihat Moorlene, semua orang yang hadir kagum. Terutama para pria yang hadir, napas mereka menjadi panas. Para wanita yang hadir mengatupkan gigi mereka dan merasa sangat tidak senang. Untuk berpartisipasi dalam reuni alumni hari ini, mereka semua berdandan dengan hati-hati, hanya untuk pamer. Kemunculan Kemudirge secara langsung menekan pusat perhatian mereka. Lebih penting lagi, gaun wanita ini sangat biasa, lengan pendek sederhana, skinny jeans sederhana, tetapi mengapa dia masih begitu temperamental? Meskipun Zhang Hao baru saja menyapa mereka, dia mengatakan bahwa Harvey, pria malang ini, telah menemukan pacar setingkat Dewi. Awalnya, mereka tidak mempercayainya, tetapi sekarang, ketika mereka melihatnya, mereka sepenuhnya mempercayainya. Wanita ini hanyalah Dewi itu sendiri. Bagaimana mungkin Harvey, pria malang ini, menemukan pacar yang begitu cantik? Karena itu, pakaian Harvey memang sangat biasa, dan tidak ada barang berharga di tubuhnya.
Oleh karena itu, semua orang yang hadir secara alami berpikir bahwa Harvey tidak baik, bahkan jika dia menemukan pacar yang cantik, dia telah kehilangan keberuntungannya. Hehe, Harvey, nonamu, kamu di sini, tunggu saja, duduk sesukamu. Zhang Hao tersenyum, lalu mengangkat tangannya, tampak menyendiri. Harvey mengangguk dan menemukan tempat duduk bersama Murlene dan duduk. Tunggu sampai Harvey duduk. Seorang pria muda yang sangat kurus dan jantan mengenakan kemeja Versace putih berkata, Harvey, kamu putus sekolah sebelum menyelesaikan tahun pertama sekolah menengahmu. Kemana kamu pergi setelah itu, mengapa kamu tidak mendengar kabar darimu? Melihat pria kurus ini berbicara dengannya, Harvey tertegun sejenak, tetapi dia mengenalinya dengan cepat. Pria kurus ini dulunya adalah salah satu dari sedikit temannya, bernama Hao Yifan, yang pernah bermain bersama di sekolah menengah. Hehe, ternyata tikus. Saya tidak mengenalinya sekarang. Saya tidak berharap untuk melihatnya selama beberapa tahun, dan dia menjadi semakin tampan. Setelah saya putus sekolah, saya pergi Aurus Hills dan berkeliaran di luar. Saya baru saja kembali. Petik 2. Harvey tersenyum. Setelah menjawab, dia berkata, ngomong-ngomong, tikus, jika Anda menemui kesulitan nanti, Anda dapat meminta bantuan saya. Mengapa kamu begitu kasar? Petik 2. Zhang Hao menyela, Yifan baik-baik saja sekarang. Dikatakan bahwa Yifan akan menikahi putri bos perusahaan mereka. Dalam beberapa tahun, ayah mertuanya pasti akan menyerahkan perusahaan kepada Yifan. Yifan, jangan lupakan saudara-saudaraku ketika sudah berkembang. Ya, Yifan, aku akan menjadi bos di masa depan, tapi aku harus menjaga teman-teman sekelasku yang lama. Wanita berdandan itu mengedipkan mata pada Hao Yifan. Aku sangat iri pada Yifan. Menikahi putri bos sebagai istrinya akan menyelamatkanku setidaknya 20 tahun perjuangan. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Seorang pria gemuk dengan rambut berminyak dan berkacamata menghela nafas dengan kekaguman di wajahnya. Mendengar pujian semua orang, Hao Yifan langsung tercengang. Meskipun dia adalah menantu, putri bosnya gemuk dan jelek, dan statusnya dalam keluarga ayah mertua dan ibu mertuanya juga sangat rendah, tetapi lalu apa? Selama Anda melewati tahun-tahun ini, dan ketika Anda memiliki kekuatan di perusahaan di masa depan, Anda masih dapat menemukan beberapa kekasih. Pada saat itu, Anda akan menjadi kaya, berkuasa, dan cantik. Batuk, mudah untuk membicarakannya, selama aku berkembang di masa depan, aku pasti tidak akan melupakanmu. Hao Yifan batuk 2 kali dan melambaikan tangannya, seolah-olah dia adalah bosnya sekarang. Segera, dia melirik Harvey dan bertanya dengan santai, Harvey, apa yang kamu lakukan sekarang? Petik 2. Bab 236. Bab 236, sia-sia. Pertanyaan Hao Yifan membuat Harvey bingung. Pekerjaan apa yang kamu lakukan sekarang? Dia sekarang memiliki banyak nama, seperti Ketua Kamar Dagang Wulong, Ketua Perusahaan Qianzi, Ketua Huatai Real Estate, Ketua Perusahaan Keamanan Yundun, dan sebagainya. Tapi ini tidak perlu dikelola sendiri, ada orang khusus yang mengurus sendiri. Jadi, sejujurnya, sepertinya saya tidak memiliki pekerjaan yang serius. Melihat Harvey ragu-ragu, Zhang Hao mencibir dalam hatinya dan berkata, Harvey, semua orang hanya ingin tahu pekerjaan apa yang kamu lakukan sekarang, apakah begitu sulit untuk mengatakannya? Petik 2. Hehe, saudara Hao, Harvey pasti merasa bahwa pekerjaannya tidak bagus. Itu bagus, jadi saya malu untuk mengatakannya. Petik 2. Ya, saudara Hao, jangan mempermalukan orang lain, Harvey tidak tahu malu. Beberapa pria dan wanita berkata sambil tersenyum, dan hati pihak lain melihat ke bawah bahkan lebih. Bahkan tidak berani berbicara tentang pekerjaan Anda sendiri, seberapa buruk itu. Harvey tersenyum ringan, dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan, saya bekerja sebagai pelayan di klub sekarang. Petik 2. Mendengar jawaban Harvey, seluruh kotak menjadi hening sejenak, dan semua orang memandang Harvey seolah-olah mereka adalah alien. Bukankah, Harvey, kamu terlalu buruk, bukan? Bahkan jika kamu belum menyelesaikan sekolah menengah atau perguruan tinggi, kamu tidak akan menjadi pelayan. Wanita riasan berat itu berkata dengan berlebihan. Mata penuh sarkasme. Itu lebih baik daripada menjadi pelayan bahkan jika kamu belajar teknik dan kemudian mencari pekerjaan. Pria gemuk berkacamata juga menjawab, dan semakin memandang rendah Harvey. Chen Ya, yang duduk di sebelah Zhang Hao, juga menghela nafas pelan, merasa bahwa memilih Zhang Hao daripada Harvey adalah pilihan yang paling tepat dalam hidupnya. Mata Hao Yifan penuh dengan penghinaan setelah mengetahui tentang pekerjaan yang dilakukan Harvey sekarang, dan Harvey bahkan lebih acuh tak acuh. Meskipun dia dulu berteman dengan Harvey, lalu bagaimana? Di luar masyarakat, semuanya nyata. Harvey tidak bisa memberinya manfaat apapun, mengapa dia harus menjadi temannya? Zhang Hao tertawa dalam hatinya. Semakin buruk Harvey, semakin bahagia dia. Dalam hal ini, selama Anda mengaitkan jari Anda, bukankah pacar Harvey akan berada dalam genggaman Anda? Yifan, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu adalah teman sekelas, mengapa kamu tidak membiarkan Harvey bekerja di perusahaanmu? Saran. Seorang wanita dengan kemeja halter. Dia tidak bermaksud mengatakan itu, dia hanya ingin membantu Zhang Hao menginjak Harvey. Bagaimanapun, siapapun dapat melihat bahwa Zhang Hao dan Harvey tidak berurusan satu sama lain. Hao Yifan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin bekerja di perusahaan kami, ijazah minimum harus perguruan tinggi junior. Harvey bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah, dan saya tidak dapat menahannya. Tentu saja, penjaga keamanan perusahaan saya dan pembersih toilet tidak perlu ijazah.
Kemudian, mata Harvey sedikit menyipit. Awalnya, ketika dia melihat Hao Yifan, seorang teman lama, Harvey cukup senang, dan dia memikirkan apakah dia bisa membantunya. Lagi pula, satu kata dari diri sendiri bisa membuat orang melonjak, dan itu juga bisa membuat orang tidak punya apa-apa. Tapi sekarang, Hao Yifan menjadi sombong seperti orang-orang ini. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa untuk membantu. Saya bukan orang tua yang baik. Oh, itu benar, kamu benar-benar membutuhkan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sekarang. Petik 2. Wanita dengan kamisol mengatakan sesuatu, dan kemudian bergegas ke Harvey. Harvey, maafkan aku lupa bahwa kamu tidak melakukannya. Sudah SMA. Selesaikan membaca. Petik 2. Meskipun wanita itu meminta maaf di bibirnya, tidak ada permintaan maaf di wajahnya sama sekali. Kakak Hao, kamu adalah bos yang sebenarnya sekarang, mengapa kamu tidak membantu Harvey dan membiarkan dia melakukan sesuatu di perusahaanmu? Petik 2. Pria gemuk berkacamata itu berkata sambil tersenyum. Fatihu, saya ingin membantu, tetapi saya benar-benar tidak bisa. Zhang Hao merentangkan tangannya dan berkata dengan wajah bermasalah, perusahaan kami tidak mendukung pemalas, dan jika Anda ingin tetap berada di perusahaan kami, Anda harus memiliki keterampilan yang sangat baik. Saya akan membiarkan dia keluar dari sini sesegera mungkin. Petik 2. Kemudian, Zhang Hao memandang Harvey dan menghela nafas. Harvey, bukan karena Anda tidak membantu Anda benar-benar tidak tahu apa-apa, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kalimat ini tidak diragukan lagi mengatakan bahwa Harvey adalah orang yang sia-sia, dan lumpur tidak dapat menopang dinding. Harvey hanya tersenyum ringan dan berkata, saya menghargai kebaikan semua orang. Namun, saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik sekarang, dan saya belum berpikir untuk berganti pekerjaan. Kamu harus termotivasi. Kamu tidak bisa menjadi pelayan sepanjang hidupmu dan terus tidak melakukan apa-apa, kan? Petik 2. Pria gemuk berkacamata itu mengatakan sesuatu, lalu memandang Zhang Hao dan berkata dengan datar, pada akhirnya, kita hanya memiliki saudara Hao di sini. Yang terbaik. Saudara Hao mewarisi perusahaan dekorasi keluarga pada usia yang sangat muda. Dia memiliki lusinan orang di bawahnya, dan dia juga menikahi bunga sekolah besar kami Chen sebagai istrinya. Ini adalah pemenang sejati dalam hidup. Tidak benar, kakak Hao sangat tinggi, kaya dan tampan, muda dan menjanjikan, dan dia bisa menghasilkan ratusan dolar setiap tahun. Apa? Menghasilkan jutaan setiap tahun? Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Dengan pekerjaan saya saat ini, saya membutuhkan setidaknya 7 atau 8 tahun untuk mendapatkan 1 juta. Saudara Hao memang naga dan Phoenix di antara orang-orang, panutan bagi kita semua sekelompok. Orang iri, tersanjung, dan tersanjung. Mereka ingin memegang paha ini erat-erat. Zhang Hao memiliki angin musim semi di wajahnya, meluruskan dasinya, mengguncang Rolex di pergelangan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, semua orang, saya tidak membual, setiap tahun menghasilkan jutaan adalah sesuatu dari masa lalu. Mulai tahun ini, perusahaan kami akan dapat menghasilkan setidaknya 10 juta yuan setiap tahun. Apa? Lebih dari 10 juta. Petik 2. Saudara Hao, bagaimana situasinya? Apakah perusahaan Anda mengambil alih proyek besar lagi? Petik 2. Ceritakan pada kami, apa yang terjadi. Petik 2. Sekelompok orang bergema, sangat bersemangat. Batuk-batuk. Petik 2. Zhang Hao terbatuk 2 kali dan berkata, sejujurnya, baru-baru ini, perusahaan dekorasi Haoran kami bekerja sama dengan klub Hinia. Hinia Club berencana untuk memperluas skalanya dan membuka proyek seperti mandi sauna, catering, dan akomodasi. Dan perusahaan kami akan melakukan daftar Hinia Club ini. Hanya bisnis tunggal ini, perusahaan kami dapat memperoleh setidaknya lebih dari 20 juta. Terlebih lagi, jika perusahaan kami berjalan dengan baik, kemungkinan akan melakukan kerjasama mendalam dengan klub Zijing di masa depan. Petik 2. Klub Zijing. Apakah itu aula konferensi No. 1 di bawah kamar dagang Wulong, yang saat ini menjadi pusat perhatian di Aorus Hills? Hao Yifan bertanya dengan ekspresi heran. Yah, itu benar. Petik 2. Zhang Hao mengangguk dengan tenang. Biarkan aku pergi. Saudara Hao, kali ini Anda benar-benar berkembang. Hao Yifan menelan tenggorokannya dan berkata, dikatakan bahwa kamar dagang Wulong sekarang adalah kamar dagang terbesar di China Shipping dan penguasa pertama China Shipping. Selain itu, menurut gosip, kamar dagang Wulong sekarang adalah penguasa No. 1 di Provinsi Nanyu. Jika Anda dapat memiliki hubungan dengan klub Hinia dan kamar dagang Wulong, akan sulit untuk berpikir untuk lepas landas. Meskipun banyak orang yang hadir tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak tahu tentang klub Hinia dan kamar dagang Wulong. Tetapi mereka hanya mendengar tentang klub pertama, kamar dagang terbesar pertama, yang tuan pertama Aorus Hills, Provinsi Guangdong Selatan. Semua orang tahu kata-kata tuan pertama, klub Hinia dan kamar dagang Wulong pasti sangat menakutkan dan menakutkan. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir sangat menyanjung dan menyanjung Zhang Hao lagi, berkata seolah-olah Zhang Hao menjadi orang terkaya di Aorus Hills. Harvey memandang Morlene dengan ekspresi bingung, saudarimu, apakah Anda bekerja dengan Zhang Hao? Petik 2. Aku juga tidak tahu. Petik 2. Morlene juga terlihat bingung, aku tidak mengganggu dekorasinya, aku serahkan pada kakak Zhao dan yang lainnya. Petik 2. Bab 237. Bab 237, Pengetahuan Diri. Hei, jika aku bisa bertemu dengan Presiden Klub Hinia dan Kamar Dagang Lima Naga, aku pasti akan beruntung selama 3 kehidupan. Hao Yifan terpesona.
Saudara Hao, karena Anda bekerja dengan klub Hinia, Anda seharusnya bertemu dengan dua presiden. Petik 2. Wanita dengan riasan tebal bertanya dengan tergesa-gesa. Zhang Hao ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja." Petik 2. Faktanya, dia belum pernah bertemu kedua presiden sama sekali, bahkan jika itu untuk menandatangani kontrak atau sesuatu, itu dilakukan dengan orang-orang di bawah komando klub Hinia. Namun, di depan begitu banyak orang, dia secara alami akan membual tentang hal itu, kalau tidak dia akan kehilangan muka. Saudara Hao, apakah kedua presiden itu muda atau tua? Seperti apa penampilan mereka? Orang hebat seperti itu pasti sangat menarik dan memiliki temperamen yang terpisah, kan? Petik 2. Tanya pria gemuk berkacamata itu. Petik 2. Zhang Hao berpikir sejenak, wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak berdetak, kedua presiden sama-sama tua, hampir 50 tahun. Kedua presiden itu meskipun saya sudah tua, temperamen saya adalah luar biasa dan pesonaku tak terbatas. Hanya dengan melihat mereka membuatku merasa sesak napas. Petik 2. Puff. Petik 2. Harvey sedang minum air, mendengarkan pada titik ini, seteguk air disemprotkan, dan sedikit air memercik pada wanita dengan riasan tebal di sebelahnya. Harvey, kamu gila, kamu sangat kotor. Wanita berdandan tebal itu berdiri dengan marah, mengeluarkan tisu dan menyekannya, wajahnya penuh dengan jijik dan jijik. Maaf, aku bersemangat untuk sementara waktu. Petik 2. Harvey meminta maaf, lalu menatap Zhang Hao. Zhang Hao, bagaimana saya mendengar bahwa kedua presiden itu adalah orang-orang muda? Petik 2. Zhang Hao tiba-tiba tertawa, apa yang kamu tahu? Dua presiden. Saya mengatakan bahwa kedua presiden adalah penatua karena saya telah melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dengan Anda? Itu hanya desas-desus. Dengan orang ini, Morlane juga tidak bisa menahan tawa dan tawa, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi penatua di usia 50-an? Orang ini benar-benar membual tentang tidak membuat draft. Namun, pada saat ini, pintu kotak itu tiba-tiba didorong terbuka. Saya melihat seorang pria gemuk dengan punggung besar, mengenakan setelan yang layak, dan wajah mengkilap berjalan dengan seorang pelayan. Pelayan itu memegang sebuah kotak kayu. Pria gemuk ini adalah Kang Jiawei. Halo semuanya, saya Kang Jiawei, manajer umum Peninsula Restoran. Saya memberikan kotak latur merah kering berusia 01 tahun ini kepada Anda secara gratis. Semua orang menikmatinya. Kata Kang Jiawei sambil tersenyum dan bertanya kepada pelayan untuk meletakkan kotak itu. Setelah meletakkannya di atas meja, Chong Harvey tersenyum dan kemudian keluar dari kotak itu. Ketika Kang Jiawei pergi, ada sensasi di dalam kotak. Hao Yifan mengeluarkan sebotol anggur dari kotak dan melihatnya, dan berkata dengan terkejut, aku pergi, itu benar-benar latur merah kering dari tahun 2001, dan sebotol harganya setidaknya 8.000 hingga 10.000. Ada 8 botol di sini, maka ini 80.000. Saudara Hao, Anda memiliki terlalu banyak wajah, Anda bahkan dapat membiarkan manajer umum restoran datang untuk membawakan Anda anggur secara langsung, dan anggur mahal semacam ini. Zhang Hao sebenarnya sangat bingung, sepertinya saya tidak mengenal Kang Jiawei, mengapa dia membawa anggur untuk dirinya sendiri. Namun, setelah dipikir-pikir, pasti Kang Jiawei tahu bahwa dia melakukan bisnis dengan klub Hinia, jadi dia ingin menyenangkan dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari saudara Hao, ada orang yang memberi muka kemanapun kita pergi. Kami belum pernah mencoba latu merah kering ini, enaknya minum makanan pedas dengan saudara Hao hari ini, nyaman. Sekelompok orang memberi Zhang Hao acungan jempol, penuh kekaguman. Zhang Hao melambaikan tangannya, buka bar, semua orang bisa mencicipinya. Oke, saudara Hao. Wanita rias wajah yang berat itu menjawab, dan kemudian dengan sangat rajin membuka sebotol anggur dengan obeng dan menuangkannya satu persatu untuk semua orang. Menyajikan minuman keras. Namun, ketika mereka tiba di Harvey, wanita berdandan tebal itu tiba-tiba berkata, oh, Harvey, saya baru saja melihat bahwa Anda dan pacar Anda sepertinya suka minum air, jadi jangan minum anggur ini, jangan sampai kita tidak minum. Cukup. Berbicara, wanita riasan tebal itu berbalik dan berputar untuk menuangkan anggur untuk yang lain. Orang lain yang hadir menyetujui praktik wanita dengan riasan tebal, dan tidak ada yang keluar untuk berbicara. Harvey dan Morlane saling memandang dan terdiam, merasa bahwa apa yang dilakukan orang-orang ini benar-benar naif. Tetapi pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka lagi. Saya melihat Kang Jiawei masuk lagi, kali ini dengan 2 batang rokok di tangannya. Kang Jiawei tertawa dan berkata, bagaimana Anda bisa minum anggur, Anda harus merokok. Ini adalah 295 Supremes yang diberikan kepada saya oleh teman-teman saya, dan saya akan memberikannya kepada semua orang untuk merokok hari ini. Dengan itu, Kang Jiawei meletakkan 2 rokok di atas meja, Chong Harvey berkedip dan pergi. Kali ini, semua orang yang hadir tercengang, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ya ampun. Petik 2. Hao Yifan menelan ludahnya dan berkata, wajah kakak Hao terlalu besar, kan? Tuan Kang pertama kali mengirim sekotak latu merah kering, dan sekarang dia telah mengirim 295 Supremes. Anda tahu, rokok ini harganya 2 atau 3.000. Saudara Hao luar biasa. Jangan banyak bicara, jaga saudara-saudaramu di masa depan, aku akan menghabiskan segelas anggur ini, saudara Hao, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat mengagumi Zhang Hao sehingga mereka semua memanggang Zhang Hao.
Zhang Hao bahkan lebih bersemangat, dan dia merasa wajahnya penuh rasa hormat. Anda tahu, Kang Jiawei memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada dia. Tetapi orang-orang datang ke pintu secara pribadi 2 kali, dan memberinya alkohol dan rokok, yang menunjukkan bahwa statusnya saat ini dapat disejajarkan dengan Kang Jiawei. Untuk sementara, Zhang Hao, Hao Yifan, dan yang lainnya mulai minum, yang sangat bersemangat, tetapi mengabaikannya. Pergi ke Harvey dan Mu Erlene. Harvey tidak peduli, tetapi makan dengan Mu Erlene sendiri. Ketika mereka hampir selesai, Harvey meletakkan sumpitnya dan hendak merokok sebatang rokok, tetapi menemukan bahwa dia kehabisan rokok. Jadi, Harvey mengulurkan tangannya untuk mengambil rokok, siap untuk membongkar bungkus untuk merokok. Namun, tangannya hanya setengah jalan, tetapi Hao Yifan mengambil 2 batang rokok. Pertama, lalu membukanya, dan membagikannya kepada semua orang yang hadir. 1 bungkus, bahkan wanita itu mengirim 1 bungkus, tetapi Harvey tidak terjawab. Setelah itu, Zhang Hao dan yang lainnya merokok dan mengobrol dengan gembira. Itu sama ketika Harvey tidak ada. Wajah Harvey menjadi gelap. Turun. Apakah karena saya tidak rukun, jadi kelompok orang ini akan mengecualikan saya? Tidak peduli. Seberapa besar metrik Harvey, dia sedikit marah pada saat ini. Lupakan saja, apa yang kamu perdebatkan dengan orang-orang kecil ini. Petik 2. Mu Erlene berkata dengan lembut, tunggu aku pergi ke kamar mandi, lalu ayo pergi. Petik 2. Harvey memikirkannya dan merasa itu masuk akal, mengapa dia marah dengan orang-orang kecil ini. Bagaimanapun, setelah hari ini, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah itu, Mu Erlene meninggalkan kotak. Pada saat ini, Zhang Hao, yang membual, melihat adegan ini, dan sinar kejahatan melintas di matanya. Semuanya duduk sebentar, aku akan pergi ke kamar mandi, kembali dan mari kita lanjutkan minum. Zhang Hao menyapa dan meninggalkan kotak. Hao Yifan dan yang lainnya secara alami tahu apa yang dipikirkan Zhang Hao, tetapi mereka tidak banyak bicara dan menganggapnya normal. Tidak normal bagi pria besar seperti saudara Hao untuk memiliki beberapa kekasih. Hao Yifan menghela napas dan berkata, Harvey, saudaraku, saya menyarankan Anda untuk sadar diri. Anda tidak punya uang, tidak ada kekuasaan atau status, dan beberapa hal tidak dapat disimpan. Petik 2. Oh, apa maksudmu? Petik 2. Harvey pura-pura tidak tahu, tanyanya dengan penuh kasih sayang. Itu tidak menarik, kamu akan mengerti nanti. Petik 2. Jawab Hao Yifan, lalu menunjuk ke atas kepala Harvey, dan kemudian menunjuk ke rok hijau yang dikenakan seorang wanita. Harvey tersenyum, dan senyumnya sangat jahat dan suram. Apakah Anda akan bermain? Kalau begitu mari kita bermain denganmu. Bab 238. Bab 238, jangan lewatkan cinta lama. Pada saat ini, pintu masuk ke kamar mandi Peninsula Restoran. Zhang Hao bersandar di dinding, merokok, tampak bersemangat. Beberapa wanita yang keluar dari kamar mandi mengedipkan mata pada Zhang Hao, dan beberapa bahkan meminta WeChat. Zhang Hao secara alami terbuka untuk siapa saja yang datang, dia awalnya seorang playboy, tetapi sekarang dia memiliki uang, kekuasaan, dan status, sifatnya bahkan lebih terbuka. Setelah beberapa saat, Mu Erlene keluar dari kamar mandi. Mu Erlene pura-pura tidak melihatnya, dan bersiap untuk melewati Zhang Hao. Nona Mu, tunggu. Petik 2. Zhang Hao berdiri di depan Mu Erlene. Apakah ada yang salah? Petik 2. Mu Erlene bertanya dengan tangan terlipat di dada. Zhang Hao mematikan puntung rokok, melemparkannya ke tanah, dan berkata, Nona Mu, semua orang sudah dewasa, saya akan memberitahu Anda apa yang harus saya katakan. Setelah berbicara, Zhang Hao mengeluarkan kartu bank dari tangannya. Saku, berkata, ada 20.000 di kartu ini. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Mulai sekarang, saya akan membayar 20.000 ke kartu tepat waktu setiap bulan. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus putus dengan Harvey dan jadilah kekasihku. Petik 2. 1 bulan 20.000, itu benar-benar menggoda. Petik 2. Mu Erlene menyipitkan mata dan tersenyum, lalu berkata, namun, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi nyonya orang lain. Jadi, adik laki-laki, Anda harus pergi mencari orang lain. Petik 2. 30.000. Zhang Hao tersenyum dan berkata, selama Anda setuju, saya akan memberi Anda 30.000 yuan sebulan. Saya tidak mengatakan bahwa Harvey adalah seorang pelayan, dan dia bisa mendapatkan 3.000 atau 4.000 yuan. Sebulan, apa yang bisa saya berikan? Saya berbeda. Saya adalah manajer umum Haoran Decoration Co. Ltd. Dan saya menghasilkan beberapa juta setahun, dan saya akan menghasilkan lebih dari 10 juta di masa depan. Selama Anda mengikuti saya dapat membelikan Anda pakaian desainer, tas desainer, dan bahkan mobil. Nona Mu, ambil kesempatan ini, jangan lewatkan lagi. Petik 2. Adikku, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Petik 2. Apa? Zhang Hao berkata sambil tersenyum. Dia merasa bahwa Mu Erlene pasti setuju. Lagi pula, wanita mana di masyarakat ini yang tidak suka uang? Mu Erlene tersenyum menawan dan berkata-kata demi kata, aku lebih suka menjadi Nyonya Harvey daripada tidak. Jadilah istrimu setelah mengatakan itu. Mu Erlene melewati Zhang Hao dan pergi dengan pantat montoknya bergoyang. Zhang Hao menatap punggung Mu Erlene dan berbisik, pelacur Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan saya.
Meskipun suara Zhang Hao tidak keras, tetapi Murlene adalah seorang seniman bela diri, jadi dia secara alami mendengar kalimat ini. Tiba-tiba, wajah Murlene menjadi dingin, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, Murlene dan Zhang Hao adalah satu demi satu berjalan ke dalam kotak. Hao Yifan dan yang lainnya mengedipkan mata pada Zhang Hao, bertanya-tanya apakah ini terjadi. Tapi Zhang Hao memiliki wajah suram dan jelek. Hao Yifan dan yang lainnya tampak bingung. Apa yang terjadi? Setelah masuk, Murlene tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi memberitahu Harvey apa yang baru saja terjadi dengan suara rendah. Harvey memandang Zhang Hao dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhang Hao, awalnya semua orang adalah teman sekelas, aku tidak ingin mengacaukan hubungan terlalu banyak. Apakah Anda mengejek saya, atau menginjak saya tidak akan peduli tentang Anda. Tapi Anda tidak harus menaruh pikiran Anda pada wanita saya. Aku khawatir kamu tidak akan tahan dengan gagasan untuk memukul wanitaku. Petik 2. Harvey, apa yang kamu bicarakan bagaimana saudara Hao menggerakkan pikiran wanita Anda? Petik 2. Ya berhenti menyemprotkan kotoran di mulut sialanmu Anda tidak minum, omong kosong apa yang Anda bicarakan. Petik 2. Jangan melihat kebajikanmu sendiri, dan segera minta maaf kepada saudara Hao. Hao Yifan dan yang lainnya membela Zhang Hao satu demi satu, memaksa Harvey untuk meminta maaf. Zhang Hao sangat marah karena dia ditolak oleh Murlene. Sekarang, ketika dia mendengar Harvey mengatakan ini lagi, dia bahkan lebih marah. Bang! Dia menembak langsung meja itu berdiri, menatap Harvey dengan kejam, dan menyeringai, itu benar saya hanya menyukai wanita Anda, ada apa, Anda datang untuk menggigit saya. WTF kamu hanya bajingan, kamu tidak punya uang, tidak ada kekuatan, tidak ada status, beraninya kamu berbicara dengan kejam di depanku. Apa, kamu ingin melawanku? Hanya kamu juga. Petik 2. Ya jangan buang air kecil dan berfoto sendiri, apa yang bisa kamu lakukan lebih baik dari kakak Hao? Saudara Hao tampan, memiliki karir, uang, dan statusnya sendiri. Bahkan presiden restoran Peninsula Kang sopan kepada saudara Hao. Saudara Hao menyukai wanita Anda itu adalah berkah Anda harus dengan patuh memberikan wanita Anda kepada saudara Hao. Harvey, kakak Hao mengundangmu ke reuni kelas hanya karena kamu punya pacar yang cantik. Jika tidak, apakah menurut Anda saudara Hao akan mengundang Anda? Kamu pikir kamu siapa? Anda sama sekali tidak berada di level kami, dan Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama kami. Semua orang yang hadir menoleh ke arah Zhang Hao dan membantu Zhang Hao menginjak Harvey. Hehe. Petik 2. Harvey tersenyum dingin dan berkata, hanya karena Zhang Hao punya uang, apa yang dia lakukan benar. Petik 2. Benar. Wanita dengan riasan tebal itu menunjuk ke arah Harvey dan berkata, di tempat ini sekarang di masyarakat, uang adalah seorang master. Orang kaya dan berkuasa dapat menentukan hidup dan mati seseorang dengan satu kalimat. Kamu dan kakak Hao tidak bisa bermain. Jadi, petik 2. Harvey mengangguk perlahan, awalnya, saya hanya berencana untuk menghukum Zhang Hao sendirian. Tapi karena kalian semua ingin melindungi Zhang Hao, mau tak mau, jangan salahkan aku karena tidak mengingat mantan teman sekelas. Petik 2. Puci. Petik 2. Petik 2. Hahaha. Petik 2. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kawat gantung ini gila? Dia bilang dia ingin menghukum saudara Hao. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita pergi. Petik 2. Kawat gantung ini dia pasti paranoid, dia pikir dia adalah presiden kamar dagang 5 naga, penguasa pertama Aorus Hills, siapapun yang ingin dia singkirkan. Cemoohan, ejekan, dan penghinaan tidak ada habisnya, seperti sepotong baja. Seperti jarum, itu menghancurkan yang terakhir jejak cinta lama di hati Harvey. Namun, tepat ketika Harvey hendak berbicara. Ledakan. Pintu kotak didorong terbuka lagi. Tuan Harvey, mengapa kamu begitu berisik, apa yang terjadi? Petik 2. Kang Jiawei bergegas masuk. Dia kebetulan lewat sekarang, dan ketika dia mendengar suara di dalam kotak, dia pikir ada sesuatu yang salah, jadi dia bergegas masuk. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Harvey di restorannya, dia akan hancur. Namun, Zhang Hao dan yang lainnya mendengar nama Kang Jiawei untuk Harvey dengan jelas. Tuan Harvey. Apa situasinya? Kang, kamu barusan memanggilnya apa? Petik 2. Zhang Hao mengira dia salah dengar dan bertanya. Tuan Harvey, ada apa? Petik 2. Kang Jiawei memandang Zhang Hao dengan aneh. Dia hanya orang miskin, hanya seorang pelayan, apa kamu memanggilnya Tuan Harvey? Petik 2. Hao Yifan bertanya. Menurutmu apa Tuan Harvey? Sutera gantung yang malang. Petik 2. Kang Jiawei tiba-tiba meledak, aku akan menggantungmu paman. Dia bergegas dan menendang Hao Yifan ke tanah dengan satu tendangan. Segera, semua orang yang hadir tercengang, tidak tahu mengapa Kang Jiawei membuat api sebesar itu. Kang Jiawei melirik meja dan menemukan bahwa ada anggur merah dan beberapa bungkus rokok di depan yang lain, tetapi Harvey tidak memiliki segelas anggur, tidak satu pun rokok, dan tidak ada apapun di depannya. Dikombinasikan dengan suara yang dia dengar di luar barusan, dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berjalan langsung, menghancurkan semua anggur merah di atas meja di tanah, dan kemudian melemparkan semua rokok di atas meja ke tanah. Tepuk tepuk tepuk. Dia menginjak asap di tanah dengan keras, mengaum seperti singa gila. Sekelompok bajingan aku membiarkanmu minum, aku membiarkanmu merokok ini. Mati rasa aku membawa anggur dan rokok ini untuk menghormati Tuan Harvey tapi...
Kamu tidak minum anggur untuk Tuan Harvey, kamu juga tidak merokok untuk Tuan Harvey, ini benar-benar masalah besar. Ah, jika Tuan Harvey tidak ada di sini, apakah menurutmu aku akan mengkhianatimu? Maukah aku membawakanmu anggur dan rokok? Sekelompok idiot. Bab 239. Bab 239, Energi ke Langit. Raungan Kang Jiawei bergema di seluruh kotak, menyebabkan gendang telinga semua orang bersenandung. Kecuali Harvey dan Mu Erlene, semua orang tercengang. Saya tidak tahu mengapa Kang Jiawei sangat marah. Zhang Hao buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan Kang, saya tidak tahu di mana kami menyinggung Anda dan membuat Anda sangat marah. Petik 2. Diam. Kang Jiawei memarahi dengan marah, bukan saya yang Anda tersinggung, tetapi orang-orang di depanmu. Tuan Harvey. Kamu idiot, apakah kamu tahu siapa Tuan Harvey yang ada di depanmu? Petik 2. Zhang Hao, Hao Yifan, dan yang lainnya memandang Harvey, yang sedang duduk di meja dengan wajah tenang, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mencicit di dalam hati mereka. Sedikit buruk. Apakah Harvey memiliki latar belakang? Kalau tidak, mengapa Kang Jiawei mempertahankan Harvey seperti ini? Namun, bukankah Harvey seorang pelayan, latar belakang apa yang bisa dia miliki? Pada saat ini, Kang Jiawei melirik Zhang Hao dan yang lainnya, dan mencibir, saya tidak tahu kapan Anda melihat Anda idiot. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda sekarang. Pria yang duduk di depan Anda adalah presiden dari Kamar Dagang Wulong. Tuan No. Satu di Aorus Hills, dan Tuan No. Satu di Provinsi Nanyu. Dan nonamu yang duduk di depan Anda adalah Ketua Majelis Umum No. Satu Kamar Dagang Wulong dan Klub Hinia. Merupakan suatu berkah bagi Tuan Harvey untuk dapat menurunkan tubuhnya untuk menghadiri pesta. Anda telah kehilangan muka. Apalagi, agar tidak membiarkan Anda merasakan jarak dan kesenjangan antara Anda dan dia, Tuan Harvey secara khusus mengatakan kepada saya untuk tetap diam dan bertindak dengan cara yang rendah hati tetapi Anda begitu bodoh tentang urusan saat ini, Anda berani mengecualikan Tuan Harvey dan menginjak Tuan Harvey. Apakah Anda tidak sabar? Petik 2. Mendengar ini, Zhang Hao, Hao Yifan dan yang lainnya bergidik dan menatap Harvey dan Mu Erlene dengan tatapan kosong. Apakah yang dikatakan Kang Jiawei itu benar? Ini. Bagaimana mungkin? Tuan Kang, Saudara Hao mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Ketua Klub Hinia dan Ketua Kamar Dagang Wulong. Saudara Hao mengatakan bahwa kedua presiden itu setidaknya berusia 50 tahun. Bagaimana mungkin mereka berdua? Pria gemuk itu berkata dengan hati-hati. Hao Yifan dan yang lainnya juga merasa itu masuk akal. Ya, Zhang Hao mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan dua presiden, dan dia juga mengatakan bahwa kedua presiden itu adalah penatua. Karena mereka senior, bagaimana mungkin Harvey dan Mu Erlene? Usia ini tidak benar. Zhang Hao, kan? Petik 2. Kang Jiawei menyipitkan mata pada Zhang Hao, dan berkata, sial, kamu bisa membual. Kamu bahkan telah membuat kebohongan seperti itu. Apakah kamu yakin dua presiden yang kamu temui adalah orang tua? Tetapi bukan Tuan Harvey dan Nona Mu. Pada saat ini, karena kebohongannya terungkap, Zhang Hao panik dan wajahnya memerah. Dia tersendat dan berkata, Aku tidak tahu. Petik 2. Hao Yifan dan yang lainnya tiba-tiba tercengang ketika kata-kata ini keluar. Zhang Hao benar-benar berbohong. Tuan Kang, bahkan jika Saudara Hao berbohong, itu tidak membuktikan bahwa mereka berdua adalah dua presiden. Wanita berdandan tebal itu menggertakkan giginya. Sebenarnya, dia sudah sedikit mempercayainya sekarang, tetapi dia tidak ingin mempercayainya. Dia tidak ingin percaya bahwa otakku yang pemalu dan lemah, di Aussie, akan melakukannya dengan baik sekarang. Dan, yang lebih penting, itu. Jika Harvey dan Mu Erlene benar-benar dua presiden itu, dia tidak bisa membayangkan hukuman seperti apa yang akan dia dan orang lain terima. Oh, apakah Anda perlu bukti? Baiklah, maka saya akan membuktikannya kepada Anda. Kang Jiawei tertawa, mengeluarkan ponselnya, dan berkata, selama saya menelepon dan mengatakan bahwa Tuan Harvey ada di sini. Presiden Kamar Dagang terdekat, Wu pemilik museum, bos perusahaan, The. Siapapun yang pernah Anda dengar atau belum pernah dengar, akan bergegas menemui Tuan Harvey. Setelah berbicara, Kang Jiawei hendak melakukan panggilan telepon. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dari pintu dengan panik. Kang, Tuan Kang, ada yang mencari Tuan Harvey. Siapa yang mencari Tuan Harvey? Petik 2. Tanya Kang Jiawei curiga. Harvey dan Mu Erlene juga menoleh untuk melihat. Pelayan itu menelan dan berkata, ini. Banyak orang. Ada berapa orang di sana? Petik 2. Kang Jiawei tampak bingung. Tepat ketika pelayan hendak berbicara, suara-suara datang dari luar. Harvey, saya telah menemukan Anda harus menyelamatkan ayah saya. Tuan, Anda di sini, tapi mari kita makan enak. Pak Harvey, Tuan dia dalam kondisi kritis sekarang. Saya harap Anda bisa tolong. Tuan terkasih, kita bertemu lagi, haha. Tuan Harvey, tahu benar-benar mendapat banyak manfaat dari obrolan sore ini. Orang-orang di sini adalah He Yingji, Lin Hongyu, Shen Qingsong, Yao Shenghan, Tao Qi Wang, dan Venus lain. 6 orang ini, ada lebih dari selusin pengawal berpakaian hitam yang menjaga pintu. Melihat 6 He Yingji berjalan masuk, Kang Jiawei menggigil, dan kakinya menjadi lemah karena ketakutan. Ya Tuhan, betapa beruntungnya aku hari ini bertemu dengan begitu banyak orang kuat dalam satu malam.
He Jiaxiongxi He Yingji, harimau keluarga Lin Lin Hongyu, Shen Qingsong, salah satu dari dua pahlawan keluarga Shen, Zheng Han dan Tao Qihuang, dua obat hebat dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Shenzhou, Miss Venus, Wakil Presiden City Asosiasi Medis Nasional. Jika 6 orang ini menginjak dan menginjak, seluruh Aorus Hills, dan bahkan provinsi dan kota besar di Guangdong Selatan dan Guangdong Barat, serta di luar negeri akan bergetar 3 kali. Faktanya, karena kedatangan He Yingji dan yang lainnya, seluruh restoran menjadi sensasi. Banyak orang bahkan tidak repot-repot makan, jadi mereka bergegas, dan pengawal menghalangi orang-orang itu di pintu. Halo Tuan He, halo Tuan Shen, halo Tuan Lin. Petik 2. Kang Jiawei buru-buru menyapanya, dengan hormat, dan tidak ada satupun yang berani mengabaikannya. Pada saat ini, Zhang Hao, Hao Yifan dan yang lainnya di dalam kotak berdiri di sana tercengang seolah-olah mereka disambar petir, benar-benar terpana. Mereka merasa seperti otak mereka turun, tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mereka. Lagi pula, di mata mereka, Kang Jiawei sudah jenius dengan energi, dan dia adalah eksistensi yang tidak bisa mereka provokasi. Tapi sekarang, Kang Jiawei, seperti adik laki-laki, mengangguk dan membungkuk kepada 6 orang yang masuk, dia sangat hormat sehingga dia tidak bisa lebih hormat. Itu hanya bisa membuktikan bahwa identitas 6 orang ini bahkan lebih menakutkan. Hao, saudara Hao, dia. Siapa mereka? Hao Yifan bertanya dengan gemetar. Zhang Hao menelan ludahnya dan bergidik, Aku hanya tahu dua. Yang berbaju putih adalah ya, pimpinan keluarga Shen saat ini, keluarga kelas 1 di Aorus Hills, juga pewaris masa depan keluarga Shen. Yang berbaju biru adalah Yao Zhenghan, Direktur Tetap Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Shenzhou, seorang dokter jenius. Petik 2. Mendengar ini, Hao Yifan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan ledakan guntur di atas kepala mereka. Membuat. Apakah itu Shen Qingsong atau Yao Zhenghan? Mereka hanya pernah mendengarnya dan melihatnya di media berita, tetapi tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka bisa melihatnya begitu dekat. Mereka mati rasa dan tercengang. Saat ini, He Yingji dan 6 orang berjalan ke Harvey, dan mereka membungkuk serempak. Sikapnya sangat hormat, seperti seorang punggawa yang mengunjungi rajanya. Bab 240.